Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu semua, perkenalkan saya Bidan Jamilah. Saya fasilitator yang diamanatkan untuk kita HPP. Apa HPP? Hemodialisis postpartum. Oke, jadi hari ini kita ada dua perasa tindakan yang kita lakukan, yaitu penanganan atonia uteri. Yang kedua, penanganan dari retensia plasenta, yaitu tindakannya manual plasenta. Perlu ibu-ibu ketahui, apalagi yang bekerja ini semuanya di rumah sakit, bahwa tindakan ini, penanganan atonia uteri dengan manual plasenta adalah tindakan yang wajib seorang bidan mampu, gitu kan. Wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah yang diwakilkan. Bukan ya. Jadi ini benar-benar kompetensi yang wajib. Kenapa? Karena ya silakan. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena 80%, nah 80% terjadinya pendarahan itu adalah pada saat proses persalinan ya. Nah, persalinan ya, terutama yang disebabkan oleh atonia uteri. Oke. Apa yang disebut dengan retensio plasenta? Plasenta yang belum lahir setelah 30 menit dari bayi lahir. 30 menit dari bayi lahir. Apa yang dimaksud dengan atonia uteri? Nah, kegagalan dari rahim untuk berkontraksi maksimal. Sehingga karena gagal tersebut akhirnya pembuluh-pembuluh darah yang di rahim bekas implantasi plasenta tidak maksimal untuk ngedep ya, untuk truk gitu. Jadi dia mah terus ngocor, itu yang disebut atonia uteri. Nah itu. Silahkan, sama itu ada daftar tilik di meja, ambil satu ewang ya. Untuk atonia sama tensio plasenta. Oke, untuk teorinya sudah dijelaskan waktu kemarin online oleh Bu Rina sama Dr. Imelda, SPOG. Nah sekarang ada pertanyaan nggak sebelum kita praktek? Oh ya, saya nanya dulu. Ada yang sudah manual plasenta? Mana? Yang sudah manual plasenta? Ibu udah pernah manual plasenta? Udah lama. Ibu dosen ya? Hah? Mengajar ya? Oke, siap ya. Oke. Manual belum? Ini bidan-bidan PK udah? Manual, oke. Yang menangani atonia uteri, KBI, KBE. Udah. KBE enggak? KBI udah. KBI udah. Makan fresh, oke. Yang masang kondom kateter ke pasien beneran? Oh, belum. Oke. Semuanya kepantau ya? Oke. Kunci utama dari kita sebagai bidan apabila kita menemukan pasien dengan kasus terutama yang sangat gawat atonia adalah tenang. Ya. Jadi bu bidannya harus tenang. Harus tenang, harus fokus. Tenang dan fokus. Karena kalau bu bidannya udah gemper, nanti lupa tuh yang harus kita lakukan apa aja, obat yang harus kita lakukan apa, infus yang harus kita berikan berapa cairan gitu kan, nanti kita lupa. Jadi harus tenang, harus fokus. Jadi setiap melakukan tindakan tetap kita inform konsen ke pasien, tetap kita nutrisi ke pasien. Jadi saat terjadi proses retensio plasenta atau atonia itu, pasien tetap harus minum, harus makan. Minum, makan harus, jadi jangan sampai dia kekurangan cairan. Jadi kita bantu nanti dari infusan, tapi kita juga pasiennya juga harus tetap makan dan minum ya, ibu-ibu ya. Nah itu, oke? Sip. Ada pertanyaan? Kalau seandainya kita masih tetap berikan makan dan minum, artinya kalau pasien itu ada indikasi depresok, Jangan atau kepresoknya. berarti nggak boleh lagi ya? Ya. Jadi gini, lihat untuk memberikan nutrisi itu kita lihat KU pasien. Kalau KU pasiennya masih dia sadar, masih kita bilang bu bisa minum, bisa kasih minum. Tapi kalau ibunya sudah tidak sadar jangan dikasih minum, nanti keselak. Jangan kasih makan, nanti keselak. Penanganan yang paling utama apabila terjadi pendarahan
hentikan pendarahan dulu, stabilisasi dulu, baru kita nanti hentikan pendarahan. Kalau ada kasus lagi kayak tadi kelompok tadi, Bu, kalau saya nangani di rumah sakit PEB iya atau NIA iya, yang harus saya berikan terapi yang mana dulu, atau NIA dulu baru PEB. Prioritasnya kita harus sebagai bidan harus bisa memprioritaskan mana yang paling cepat menyebabkan ibu meninggal, itu yang kita dahulukan. Tindakan itu yang kita dahulukan gitu kan. Kalau kayak tadi atau NIA dulu atau pemberian MGS4 dulu, atau NIA dulu dong, beresin dulu. PEB mah masih kita bisa enjoy, kecuali posisinya dia kebalik eklamsi dulu atau NIA dulu, eklamsi dulu dong. Perbaiki dulu ininya dulu, eklamsinya dulu biar si ibunya tenang. Karena tidak mungkin kita bisa KBI kalau pasiennya terus berkejang. Ya. Jadi situasional. Nah, kalau kejadiannya di rumah sakit enak, kita timnya banyak. Kan kita minimal penolong itu sesuai dengan peraturan Permenkes dan disetujui oleh IBI itu kan 3 ya. 3 orang atau 6 penolong, 6 tangan. 6 tangan tadi abi dihitung 2-nya. Jadi duluan kan. 6 tangan itu artinya 3 penolong. Siapa aja? Nah, siapa aja ya? Kalau kita berbicara Permenkes itu 1 dokter, mau dokter umum, dokter spesialis, 2 bidan, 3, atau 1 dokter, 1 perawat, 1 bidan bisa. Atau sekarang mah kalau 1 dokter 2 perawat kayaknya enggak ya, itu mah enggak, karena apalagi kan kita di bersalin atau di Ponek atau di TPMB. Nah sekarang itu yang sedang diusulkan oleh PP itu adalah kita dengan 3 bidan, 1 bidan profesi, 2 bidan D3. Itu yang sedang diperjuangkan oleh IBI, oleh Ibu Ketua PP kita, supaya nanti kita bisa penolongnya 3. Dokter enggak, karena ini kan targetnya TPMB. Kalau di rumah sakit mah jelas harus ada dokter. Rumah sakit atau Ponet atau di puskesmas disebutnya Ponet itu harus ada dokternya. Tapi kalau di TPMB kan kita belum tentu ada dokter ya. Kita kadang full semuanya sama bidan ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Ibu ini siapa namanya? Bu Davita, dari mana kerjanya? Di TPMB. TPMB. Oke, berarti TPMB ada, rumah sakit ada, ibu dosen ada. Oke. Dosennya lagi belajar ya, Bu. Nggak apa-apa. Ibu ngajar apa? Kehamilan. Ke GMR, ke Gadar ini, dan baru lagi nih bagi saya, Bu. Oh siap. Saya ulang lagi ya, Bu. Oke. Banyak yang pernah baca-baca. Oke, siap. Lah. Oke deh. Mari kita mulai. Udah semangat? Fokus ya. Silakan dibuka daftar tiliknya. Udah dapat semuanya? Kita tindakan yang retensio plasenta dulu. Nah, pada saat kita melakukan tindakan retensio plasenta atau atoneuteri, maka kostum APD yang kita gunakan adalah menggunakan APD saat penerongan persalinan. Jadi handscoon panjang tetap harus ada di tangan kanan, handscoon pendek di tangan kiri. Sama harusnya pakai masker sama kacamata. Saya minta izin, saya harus pakai ini enggak? Nggak usah, oke, biar kedengaran ya suaranya ya. Oke, nah setelah itu, setelah kita APD, kita cek peralatan. Jadi peralatan kegawat daruratan ini seperti oksitoksin, metergin, cairan infus semuanya harus sudah tersedia ya. Cairan infus harus sudah tersedia. Jadi semuanya harus udah set kegawat daruratannya harus sudah siap ya. Kalau di rumah sakit kan ada trol emergensi ya. Nah, buka trol emergensinya, tong dipensiunkeun wae. Biasa sok pensiun trol emergensi. Kita mulai ke retensio plasenta ya. Setelah bayi lahir, contohnya bayi lahir jam 13. Bayi lahir jam 13 nih. Setelah itu kita cek nih tanda-tanda pelepasan plasenta. Ada 3. Ini checklistnya semuanya halus iya, nggak boleh ada salah satu. Apa yang pertama teh? Woi, semburan darah. Jadi ada darah yang keluar. Brrr. Kalau tidak ada darah yang keluar berarti plasenta. Berarti plasenta akreta. Ya, belum lepas atau tek kita ini akreta bukan ya gitu. Karena kalau solusio plasenta, karena kalau retensio plasenta itu biasanya plasentanya plasenta adevisia. Adevisia. Jadi dia lepasnya sebagian.
nggak semuanya dia lepas, dia lepasnya sebagian. Itu disebut plasenta adepisia. Dan semuanya biasanya yang retensio plasenta itu dengan kasus plasenta itu adepisia ya. Ada sumbulan darah, checklist ya. Ada sumbulan darah. Yang berikutnya tanda kedua, apakah tali pusatnya memanjang atau tidak. Jadi ini tali pusatnya sama Bu Bidan simpan aja di bawah ya, nggak usah kita pegang biar kita objektif. Kita tekan di area simpisisnya ya, kita tekan serat. Kalau dia memanjang itu tandanya sudah ada pelepasan. Kan ini plasenta nih, kita tekan si plasenta kan maju, berarti ini panjang, udah ada pelepasan. Tetapi pada saat kita tekan, dianya terdiam apalagi ke dalam, kita tekan nih, seret ke dalam. Diam ini, pas kita tekan dia ke dalam gini, berarti belum lepas. Ya, itu tanda kedua. Tanda yang ketiga, uterusnya globular atau tidak. Kalau uterusnya globular artinya dia bulat, bulat gini utuh. Nih utuh, bulat ini ya. Tapi kalau uterus tidak globular artinya dia kok agak lembek ya, kok nyoy gitu ya. Nah itu. Jadi tanda luteoplasenta itu hanya salah satu yang ada. Kalau tiganya tidak ada itu plasenta akreta. Ya, jadi ingat membedakan plasenta akreta atau tidak. Kalau akreta itu dia tidak ada sumburan darah, bersih ibunya, bersih, gelis ibunya di sininya, nggak ada darah-darahan, ya darahnya hanya berasal dari robekan perineum, ya itu. Tapi kalau retensio plasenta mah kita ngelihat, ada ya salah satu, ada semburan darahnya, tapi plasentanya seperti itu masih ke dalam ya, semburan darah tapi plasenta masih ke dalam, terus uterus kok nggak globular. Jadi dari 3 tanda itu ada tanda hanya salah satunya. Tapi kalau akreta itu 3-tiganya tidak ada. Terutama ciri khasnya itu kalau akreta tidak ada semburan darah. Dan akreta biasanya terjadi itu sekitar 5-10% dari total persalinan. Jadi kasusnya jarang ya. Tapi kita harus tahu ya, karena kalau kita melakukan manual plasenta dengan pasien akreta, bahayanya apa? Inversio uteri. Inversio itu rahim yang tertarik. Rahim yang tertarik ya. Nah, setelah cek bayi kedua, tidak ada bayi kedua, maka kita suntik oksitoksin. Setelah itu kita lihat apakah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, di sini bidan harus sabar, jangan agresif. Ya, karena kalau agresif ini bisa ini putus, pernah tali pusat ngerasa tali pusat putus cetruk, semangat teuing. Bisa karena bu bidannya semangat teuing, bisa juga karena tali pusatnya rapuh. Tunggu ada 15 menit bisa ibu bidannya sambil ngobrol, benerin bayi, kan bayi di IMD nih kan, nutrisi ibu. Nah setelah 15 menit tidak ada tanda-tanda pelepasan, suntik oksitoksin yang kedua. Berapa banyak? 10 international unit atau 1 ampul ya. Oksitoksin 1 ampul. 1 ampul ini 10 IU ya, international unit. Kita suntikan. Soalnya ini dibuka ya. Nih, kita suntikan. Mau paha kanan, paha kiri bebas. Sama dengan yang tadi, enggak sama juga enggak apa-apa. Setelah itu kita buang ke safety box ya. Langsung buang. Dibuangnya seperti ini. Ya, tidak boleh ada tutup. Ini saya izin tutup lagi ya. Saya izin. Nah, setelah itu, kita tunggu nih 15 menit yang kedua. Nah, karena 15 menit yang kedua tidak ada tanda pelepasan, maka boleh kita melakukan beberapa tindakan seperti pengeluaran air kencing ya. Kita keluarkan air kencingnya ya. Dikasih jeli dulu, boleh kalau ada jeli. Kalau nggak ada jeli, boleh kasih betadine ya. Bisi penolongnya hanya sendiri di desa ceritanya ya. Kalau di daftar tilik itu ibu bidan penolongnya sendirian ya. Itu daftar tilik dari Kemenkes ya. Nah, dari Kemenkes itu asli langsung. Buka, langsung kita pasang kateter. Udah pasang kateter, kita tekan ya. Tekan sampai semuanya urinnya keluar. Buka lagi, cabut. Nah, udah kayak gitu. Ini di 15 menit kedua ya, mau ke 30 menit. Udah kayak gitu, ini masih belum ada tanda pelepasan nih. Langsung kita itu berpikir, kayaknya akan manual nih ya. Itu udah siap nih, kayaknya akan manual nih. Nah setelah itu kita kasih apa? Karena tindakan manual adalah tindakan yang
tidak nyaman buat ibunya, sakit, maka kita kasih ini. Ya, anti analgesik ketorolac ya, diberikan ke dalam anus. Ini di fase 1 ya. Boleh. Ini di TPMB boleh. TPMB ini boleh. TPMB klinik boleh, apalagi rumah sakit mah boleh. Boleh Bu, ini nggak berbahaya. Kan ini salah satu asuhan sayang ibu. Asal pasiennya jangan alergi. Tanda kalau pasien alergi itu dia mual muntah. Ya, mual muntah sama badannya menggigil. Nah, itu tanda alergi. Masukin kita ke sini. Setelah masuk itu, kita akan mau nginfus nih. Kita lepas handscoon, ya. Handphone. Lepas handscoonnya, langsung buang ke tempat sampah kuning. Jangan diobok-obok di klorin. Klorin obok-obok, nggak ada obok-obok Ibu dosen. Nggak ada obok-obok ya. Awas. Buka. Setelah itu kita cuci tangan ya. Primawari ya. Nah, cuci tangan udah gitu kita infus. Nah, kita infus pakai avokat nomor berapa? 18 atau nomor 18 warna warna hijau. Nomor avokat 16 nomor abu, betul. Lalu pakai transfusi set ya, boleh. Mau pakai transfusi set, kalau manual mah transfusi set boleh, pakai infus set biasa boleh, manual mah ya boleh. Tapi kalau atonia mah wajib pakai transfusi set ya. Udah gitu kita infus, masukin apa? Oksi berapa banyak? Nah, masukin oksi 2 ampul ke sini ya, masukinnya. Nih, bukan ke sini. Ini zaman saya waktu D3. Sekarang mah sekarang mah kan nggak ada ininya, ada 2, dulu mah kan 1, ya wajar lah ya, udah kayak gitu. Nah, ingat tetesannya cukup 20 tetes aja, jangan guyur, karena ada kejadian plasenta itu manual itu salah satunya plasenta yang udah lepas tapi tertahan karena mulut rahimnya ketutup, bidannya nggak guyur teuing oksina ya. Jadi ini pelan-pelan aja, cukup 20 GTT. Nah, 20 tetes. Langsung kita manual ya. Nah, info konsen ke ibunya, Bu. Izin, saya mau mengeluarkan ari-ari ibu karena tidak bisa secara spontan, secara langsung. Jadi izin saya bantu ya Bu ya, menggunakan tangan saya. Ya, nah itu namanya info konsen verbal. Nanti kita harus lakukan info konsen tertulis ya. Jadi verbal dulu kalau sekarang. Setelah itu kita pakai handscoon yang pendeknya. Sebelah kiri ya. Nah. Oke. Ya, isinya oksitoksin 2 ampul atau 20 IU. Tetesannya cukup 20. Sebenarnya secara teori 20 sampai 40 GTT, kita yang 20 aja dulu ya, pelan-pelan ya. Ini tindakan ini di TPMB, di klinik, di Ponet, di rumah sakit sama. Tindakannya seperti ini kalau terjadi retensio placenta. Berikutnya adalah kita mau melakukan nih. Kalau ada rekan kerja atau ada suami pasien bisa minta bantuan untuk memegang ini. Harus pakai handscoon ya. Tujuannya kenapa harus ada yang pegangin? Sebagai patokan kita untuk menelusur. Jadi tangan kita nggak nakal, nggak kemana-mana. Tangan kitanya punya arah, punya kiblat ya. Nah, ini sebenarnya dipegang sama keluarga. Telusur tangan kita secara obstetrik ya. Tangan telusur, seret sampai sini. Jangan lupa buka labia mayora, labia minora. Buka. Nah, sudah kita nyampe di mulut rahim, tangan kita pindahin ke pundus, terus kelihatan teh? Nih, nyampe di puncak ini, di puncak tali pusat, posisinya penempelan tali pusat di plasenta. Setelah itu tangan kita seperti bersalaman posisinya. Kelihatan? Mau pindah ke sebelah sini? Pindah ke sebelah sini, Nak. Ya, pindah. Nah, gitu ya. Nih. Setelah ini di sini baru kita tangan kita seperti bersalaman. Tugas kita yang berikutnya adalah menelusur daerah mana yang terlepas plasentanya, ya. Cara menelusurnya adalah, saya izin ini dikeluarkan ya. Maaf ya.
Udah nyampe sini, terak, tangan kita berubah gini, telusur. Nah, sesuai dengan pengalaman saya, ini tidak ada di buku. Saya suka membagi plasenta itu bagi dua, kiri dan kanan. Kiri pasien, kanan pasien. Kita telusurnya kita menggunakan jari, ujung jari kita. Kenapa kita gunakan ujung jari kita? Karena ini kecil. Jangan pakai ujung jari-jari ini, nanti bidannya kalau emosi di kita. Nah, bidan emosi mah ya, tetap harus pakai ini. Akan kita berusaha untuk hati-hati ya. Ya. Kita telusur dari jam 12 dulu. Nih, kita telusur. Pelan-pelan, Bu Bidan sabar di sini. Hati-hati karena ini juga sebagai kita memastikan ini plasenta adventisia atau plasenta akreta. Ya. Kalau akreta kita telusur nggak ada yang terlepas. Kalau akreta, tapi kalau plasenta adventisia mah ada sebagian yang terlepas. Tinggal kita cari dia di jam berapa nih lepasnya, ya. Kita telusur, seret, pelan-pelan sambil kita bayangin. Oke, jam 12 ke jam 1 belum lepas. Jam 1 ke jam 3 belum lepas. Jam 3 ke jam 6 belum lepas. Oke, kiri pasien tidak ada yang terlepas. Saya akan coba ke kanan pasien. Tangannya pindahin posisinya. Jadi gini, terak. Tangannya jadi gini. Jadi prinsipnya ini ya, Bu. Gimana? Jadi gini. Ya, jangan menyiksa. Itu bukan itu mah Ibu jadi gini dong. Iya, gini aja. Kan prinsipnya ini. Jari tangan. Hah? Boleh, kan kita boleh. Prinsipnya ini, Bu. Prinsipnya ini. Jadi cara kita nanti mengelupasnya adalah dengan jari ini. Ini supaya tidak ada bagian yang terlepas, ya. Nah, pindahin kita ke sini, susut dari jam 12 ke jam 9, sebelah kanan pasien. Oke. Oh, jam 9 terlepas. Oke, tandain jam 9. Terus lagi ke bawah lagi. Oh, ke bawahnya terlepas. Oke. Fix. Kita kasih ini prinsip. Oke. Berarti terlepas dari jam 9 sampai jam 6 ini ada yang lepas. Maka mulailah kita menyisir di sini, ya. Tetap tangannya pakai ini. Caranya adalah kanan kiri, bukan atas bawah. Bukan atas bawah, kanan kiri. Lihat ya. Nih, lihat. Nih jam 9 kan di sini nih. Sini. Kanan kiri. Saya mau ke atas boleh. Ke atas tapi kanan kiri tetap. Kanan kiri. Saya mau pekeringin ke bawah boleh. Kanan kiri terus. Kanan kiri terus. Pelan-pelan. Usahakan tidak ada selaput yang tertinggal, tidak ada kotelidon yang tertinggal. Disinilah bidan harus sabar, ya, sabar, tenang. Pasien kan udah kita kasih keterola, tenang Bu bidannya. Kanan kiri. Nah, setelah semuanya terlepas, nih terlepas ya, kita kepinggirkan dulu plasentanya. Nah, lihat ya, nih kita masukin lagi ke dalam ya, nih. Nah, ini kan sudah kanan kiri kelihatan. Nah, sini ya. Nih contohnya. Boleh pakai apa ya? Nah, boleh. So, kita gini aja ya. Kelihatan ya? Kanan kiri. Nah, udah terlepas semua. Kita udah yakin nih semua bulatan plasenta terlepas, kita kepinggirkan dulu. Selanjutnya adalah tempat bekas implantasi, kita telusur lagi, takutnya ada sisa. Ya, telusur lagi. Caranya gimana? Kanan kiri ini kayak explore. Bu, jadi nggak perlu nanti kita lakukan eksplorasi. Nggak usah. Ini kan udah explore. Ini explore di dalam. Cuma bedanya ini tanpa kasa. Explore itu nggak pakai kasa juga nggak apa-apa. Kita raba kanan kiri, raba. Ada kotelidon nggak? Ada selaput nggak? Kanan kiri pelan-pelan. Kanan kiri terus. Kita udah yakini, oke deh. Nah, kita oleh karena itu pada saat kita mau menolong persalinan, kita harus tahu letak plasenta ada di mana. Cek USG-nya. Karena USG trimester ketiga kan udah wajib sekarang mah. Nah, kan suka ada keterangan tuh plasenta implantasi di mana, di korpus, di pundus. Kan? Ya, suka lihat hasil USG dokter, bisa bacanya kan? Nah, sudah gitu, setelah kita yakin
tahu rasanya bersih atau tidak, terasa licin. Licin nih, licin. Tapi kalau dia ada sisa kotolinnya tuh keseret. Bergerindil, bahasa Sunda mah keseret gitu ya. Bahasa Indonesia mah bergerindil. Nah, kalau licin adalah dia, kalau licin berarti dia bersih. Nah, setelah itu, setelah kita yakin semuanya, ini tangan kita dipunus ya. Lalu tangan kita balikan untuk menggenggam plasenta. Ini plasentanya harus semuanya tergenggam sama kita. Nih, udah tergenggam semuanya, tangan kita yang dipunus pindahkan ke sipindis asa, karena kita mau dorsal kanannya. Tekan, tarik, pelan-pelan. Bu, napas panjang. Ya Bu, bagus, napas panjang, pelan. Sambil ini kita dorong, kita tahan. Jangan sampai kita menarik rahim, ya. Iya, hati-hati karena bahayanya kalau bidan terburu-buru ini rahim bisa ketarik, inversio uteri. Tarik pelan-pelan Bu, napas panjang. Napas panjang. Nah, udah sampai di vagina, sebelum keluar dari vulva. Pindahin tangan kita di sini, ngebuka labia. Ngebuka sambil kita ngelihat yang kita tarik ini benar plasenta. Tidak ada daging. Kalau rahim itu kelihatan seperti daging, ya. Ada lumen-lumen gitu. Oke, benar aman plasenta. Langsung simpan plasentanya, ya. Kita simpan, langsung masase. Wajib, jadi nggak usah periksa ini, nggak penting, periksa ini, masase. Karena kalau kita tidak segera cepat, takutnya atonia uteri. Nggak usah, kan kita udah yakin. Nih, masase, udah masase 15 detik kuat, baru kita cek ke sini, cek plasentanya, kan? Lihat kalau ibu dosen Maya, berapa panjang tali pusat, insersi di mana, ya. Terus berapa gram ininya, kan? Ukurannya 20 kali 20, diameter 1,5. Ya, saya apalah. Saya juga suka pembimbing LTA. Itu harus ada keterangan itu. Setelah itu cek kotiledonnya. Kotiledon ada berapa? 16 sampai 20 kotiledon. Kita cek. Boleh kita pakai kasa, tapi kalau udah yang senior mah nggak usah pakai kasa, pakai tangan aja diginiin. Oke. Nih. Dan kita aduh, kayaknya ada yang ketinggalan nih, gitu kan? Boleh eksplor nggak? Boleh, ya Bu ya? Hah? Sekali lah, ya sekali, ya eksplor, eksplor ya. Nah, saya akan kasih tahu bedanya eksplor radikal sama eksplor yang bukan radikal. Nah, iya, dokter SPOG sok ngamuk. Tuh eksplor radikal gitu. Apa saya ke non radikal jeung radikal teh. Enggak ada di buku, Bro. Ini mah jam terbang, Bro. Jam terbang Bro, ini mainannya bukan buku. Oke, nah kita mau eksplor. Alasan kita nge-eksplor sisa plasenta. Nah, di LTAT ditulis eksplor dilakukan atas indikasi sisa plasenta. Betul, Bu? Ya, saya kayak ku pembimbingna. Ya, biasa saya. Bukan, benar, yang diklaim ke BPJS. Pada saat kita mau ekspor, tetap asuhan sayang ibu itu membuka labia mayora minora, itu termasuk asuhan sayang ibu, karena memasukkan tangan kita yang gede itu sakit, ya. Apalagi yang endut kayak saya. Perlu lagi dipakai betadin ya? Kagak usah lah pakai betadin. Saya di PPU udah lepas betadin sebenarnya, nggak usah. Betadin itu kan sifatnya antiseptik ya, disinfektan lah. Nggak usah, yang penting mah kita ingat, kita harus memasukkan yang steril, karena ini ke dalam rahim, steril ya. Buka labia mayora minoranya, masukkan, nah udah nyampe mulut rahim, tangan ibu pindahkan ke fundus. Eksplor, lihat eksplor yang radikal sama tidak radikal. Itu kameranya. Kalau eksplor yang radikal kayak gini, lihat, nah ini radikal. Nah, kalau eksplorer yang tidak radikal gini, apa bedanya? Lebih lembut ya, Bu. Bedanya ini tangannya. Kalau tangan yang radikal dia atas bawah, atas, lihat ini tangan siku, kabayang bunyi perut pasien buk gitu. Tapi
Explore yang lembut, yang gentle itu tangannya di dalam, tapi lihat ininya yang bergerak kanan kiri, atas, kanan kiri, gitu tuh, kanan kiri. Iya, tuh. Ini lebih lembut, lebih gentle. Pasiennya nggak nyeri. Terus tangan saya kan diam di sini, nggak kayak tadi, rame Bu Bidana. Nah, gitu ya. Udah yakin ini bersih dengan salah satu tandanya licin, baru kita keluarkan. Ya, keluarkannya kayak tadi lagi. Tetap tangan kita dasar hukum besep, nyampe sini, buka lagi. Tek, cek. Oke, bersih. Ya. Jadi bidan yang profesional atau tidak profesional di sini kompetensinya. Jadi ibu jangan bangga masukin 5 kasa, sagulung. Terus jangan, ya, pelan-pelan aja. Oke? Nah, setelah massase kontraksi bagus, maka ibu lakukan lanjut ke kala 4 untuk atonia, untuk retensio placenta, untuk manual placenta dan atonia itu dalam 15 menit pertama itu setiap 5 menit ibu cek kontraksi, cek nadi, cek pendarahan di 15 menit pertama. Kan kala 4-nya ada 6. Nah, 15 menit pertamanya setiap 5 menit ibu cek kontraksi, cek nadi, cek pendarahan. Setelah 15 menit semuanya kondisi aman, ibu lanjut ke kala 4 berikutnya. Tensi nadi, respirasi, suhu. Ya, yang tadi juga tetap di tensi, yang lain cuma untuk posisi di nadi, di kontraksi sama di pendarahan lebih banyak. Lebih 3 kali karena kan 5 menit sekali. Dah selesai untuk return manual placenta. Ada pertanyaan? Enggak? Silakan. Boleh. Kalau di kampus, jadi boleh saya bicara plasentanya? Boleh, Bu, silakan. Nah, kalau di kampus Bu, berarti itu salah ya Bu kalau Apa? seperti ini. Kan sudah tangan kita masuk channel obstetrik, menyusuri pinggir bawah tali pusat. Terus sampai di sini kan biasanya nggak boleh dilepas ini katanya Bu. Ini katanya ya. Nggak boleh dilepas maksudnya? Nggak boleh, jadi supaya kita tetap tahu di mana tempat penanaman tali pusat ini terus? di plasentanya, sehingga kita nanti nggak susah mencengkram tali pusat plasenta. Nggak ada Berarti hubungannya. ya, Nggak ada ya? hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Mencengkram itu setelah terlepas semuanya, bukan di awal. Kita di sini ini, kenapa kita menelusuri ini? Karena supaya kita tahu di mana titik pusatnya. Dianya tali pusatnya. Setelah itu kan di sini sesuai dengan daftar tilik dari Kemenkes, tangan kita harus berubah bersalam seperti ini. Bisa posisi seperti ini, bisa posisi seperti ini, bebas. Inti nama kita akan menggunakan pinggir tangan kita, jari kita untuk menelusur. Prinsipnya itu ya Bu. Kalau yang di sebelah kiri Ibu, berarti posisi Kayaknya tangannya kayak seperti ini. Jadi Ibu kalau kalau lepas di jam 3 ternyata atau di jam 2 sampai jam 5, Ibu tinggal gini. Udah ya, tapi tetap semuanya wajib ditelusur 24 jam lu, 60 menit pokoknya mas putarannya harus. Itu tinggal trek, seret. Oh ini bener nih, terlepas di ibu tangannya tinggal gini, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri ya. Walaupun kita ke atas, tapi tetap kanan kiri, bukan atas bawah, bukan gitu. Kanan kiri jelas ya. Oke Bu, siap. Coba Bu nanti Bu. Iya Bu. Asik Bu kalau pasien beneran. Pegel Bu, pegel nih, pegel Bu, pegel. Aduh, sudah. Yang lebih pegel yang ini. Yang lebih seru yang ini. Hah? Ini sekarang kita ke atonia uteri. Udah manual udah beres ya. Tadi kalau 4 udah selesai. Saya tambahan, kalau kita pas massase kontraksi kuat, darah tetap keluar. Berarti dari mana darahnya? Robekan perineum, vagina atau robekan forsio. Tinggal dijahit. Kalau kita pas massase ternyata lembek dan darah banyak keluar seperti keran, pernah lihat yang atonia? Ciri khas atonia mah enakan, gampang ngelihat darahnya itu. Kalau robekan forsio kan ngarembes ke handap gitu. Ini mah lebih seru, gitu dah. Jika kita nyiram tanaman, kayak gitu.
Ih, deg-degan we didinya teh. Deg-degan we saya teh gitu. Wow gitu ya. Oke, lanjut ke Tania, jelas ya? Oke. Ini kita pasien yang berbeda. Lanjut ke Tania. Bayi lahir. Oke. Bayi lahir. Terus nanti bayi lahir, suntik oksi, plasenta lahir. Masa nih? Masa serek, masa wih lembek gitu kan. Kok lembek ya gitu. Harus bisa membedakan uterus yang lembek sama yang enggak lembek. Kalau uterus yang keras itu dia keras kayak papan. Nih, nah ini uterus keras. Tapi kalau uterus lembek ya lembek. Lembek kayak perut kita nih, raba. Nah, itu lembek ya. Nah, udah masase. Oh, lembek nih. Curiga apa? Dulu sisa dulu dong. Sisa dulu. Oh, kayaknya ada sisa nih. Ingat, sisa plasenta tertinggal segini juga di tempat implantasi, ini tetap darah ngocor. Kontraksi nggak akan maksimal walaupun sebesar ini. Kalau sampai ke lebih dari 24 jam harus dikuret itu ya. Jadi tolong jaga citra bidan, jangan sampai kita ngerujuk pasien dengan sisa plasenta. Harga diri bro, harga diri bro. Jangan. Harus bagus bidan mah ya. Pas kita masase, wah lembek nih, oke, langsung tek lembek nih. Langsung kita bersihkan bekuan-bekuan darah. Kalau ada sisa boleh eksplor ya, boleh. Ingat ya, eksplornya yang gentle. Non radikal. Kenapa dilarang teh da bidana sararegut teuing. Wah, gitu. Yang ini, yang santai. Buka. Pasien belum diinfus ya. Ini pasien belum infus. Buka, seret, bersihin kayak tadi lagi, kan? Nih, seret, kanan kiri pelan, telusur, rasain rahim yang lembek itu seperti apa. Kalau rahim yang kuat itu cirinya tangan kita teh kejepit jika nu ditangkep gitu dah. Gitu. Itu rahim yang kuat. Tapi kalau rahim yang lembek mah kurang teh molongpong we kosong. Kok nggak ada temen ya aku di dalam ya gitu. Kan biasanya kalau yang kuat mah tangan kita teh susah bergerak teh karena dia udah kontraksinya udah bagus. Tapi kalau rahim yang jelek nah rahim yang kontraksinya bagus lempeng we kieu kita ini teh kalau nggak bersihin teh lalega gitu. Apa lalega teh bahasa Indonesia? Luas ya. Kita kanan kiri setelah itu seret keluarkan tangan kita. Masase lagi. Masih lembek, langsung KBI. Tong seor ngobrol, tong seor diskusi jeung teman, langsung KBI. Ambil keputusan, lembek KBI, gerak cepat, ya. Di sini jangan belum. Penolongnya ini contohnya sendiri bidan desa, ya. Kalau kita berdua lebih enak, apalagi bertiga lebih enak. Nanti kalau bertiga mah tinggal satu leader siapa? Apakah kita yang di sini leadernya yang instruksi drip oksi, infus dua line, drip oksi, pasang ini, pasang itu lebih enak. Kalau banyakan mah kita bisa sambil ngobrol. Nggak ngebahas ini, tapi kalau sendiri mah wayahna ya kitanya harus fokus. Contohnya sendiri sesuai daftar tilik ya, sesuai daftar tilik sendiri. Nah setelah kita yakin masase, langsung kita KBI, masukin tangan kita secara obstetrik, buka labia mayora minora, seret, nyampe di fornix anterior. Nah ini fornix anterior ya, fornix teh serpik, ujungnya punya si AA sampai sini. Apal kan? Misi aing mah. Iya kan? Sampai sini, nggak ada yang namanya sampai rahim, nggak ada, sampai sini nih. Nah, si ibu orang lagi serius diajak bercanda cenah. Nah. Jangan serius, Bu. Oh, pendarahan. Kitanya harus tenang. Nih, sampai kita di fornix anterior langsung kepalkan. Kita seret, nyampe sini, ke ataskan tangan kita, jangan masuk ke dalam rahim. Nggak ada istilah KBI di dalam rahim, tidak ada. Sampai ke mulut rahim, tangan kita ke atas, seret, langsung kepal. Jadi tangan kita ujung ini adalah di atas fornix anterior, di sini, seret, ya. Iya, kita tekan. Tangan yang di luar, cari pundus sedalam mungkin. Cecepgan. Kalau masase kan tadi gini. Nih, kalau kita mau KBI tangan kita, nah, nyecep kita cari. Karena kan rahim teh
rahim itu nggak ada di tengah. Kalau yang atonia mah kadang nyungsep di dia, kadang ka dieu si rahim teh. Bener-bener di bawah pusat. Kadang kita teh nggak ngeraba ka mana ieu rahim. Gitu kan? Cari nih rahim di mana. Kalau kita udah ketemu, masukkan tangan seret. Ini di sini langsung tekan, seret. Tekan. Nah, ini pegel, Bro. Saya pegel, ini kram tangan nih di dalam. Oh, kram. Bunda kram nah gitu ke anak-anak PKT. Kram nih gitu kan. Sabar Bun, belum 5 menit. Nah, dasar barudak. Nih kan, tekan nih ya. Tekan selama 5 menit. Tahan. Kita pegel, kita keringetan, kita haus, tahan. Tahan wayahna kan. Tekan selama 5 menit. Setelah 5 menit cek kontraksi. Lepasin, cek kontraksi. Alhamdulillah bagus. Keras. Tekan lagi 2 menit, seret, tekan lagi, tambahan, jadi 7 kan? Jangan pinggang kena nih, LBP masuk fisioterapi. Ya, udah kayak gitu, udah 2 menit, cek lagi. Oh, bagus, alhamdulillah ya Allah. Udah kalau bagus keluarkan tangan kita, tetap kita lanjutkan masase, pantau kala 4 yang tadi, ya kan? Ini tanpa diinfus loh, dan saya berhasil. Saya di tempat praktek tanpa infusan berhasil. Jadi jangan takut, atau itu gampang. Asal orangnya percaya diri. Ya. Lanjut yang nggak berhasil. Nah, yang nggak berhasil nih, fokus. Tekan 5 menit. Tadi kan 5 menit berhasil. 2 menit. Ini mah 5 menit nggak berhasil. 5 menit kontraksi masih keras. Allah, kontraksi kita keras nih. Apa yang kita lakukan? Apa? Can infus pasien, can dikasih obat, kan sendirian. Nah, kalau kita di rumah sakit atau di ponet atau ada teman yang infus, sayang infus 2 lain, satu yang kanan pasien, contohnya infus jaga aja, RL, asal netes aja, yang satunya lagi drip oksi gitu, ya. Ini kita ibaratkan sendirian, ya, diajar deg-degan. Nah, setelah ini kita 5 menit ini ajarkan keluarga atau asisten kita atau siapapun yang bisa menolong kita, ya. Di sini kita harus minta tolong, jangan kerja sendiri, harus siapapun kita perdayakan. Yuk suami ke sini. Suami Pak ke sini, Bapak di sini. Suami usahakan harus di belakang kita ya. Pak, tangan Bapak, pinter suaminya langsung nyabak. Suaminya pinter ya Mbak, langsung nyabak tuh. Pak tuh jangan langsung nyabak. Pak, tangan kiri Bapak pegang tangan kiri saya. Nah, Ibu izin ya suaminya saya pegang. Izin. Pegang, benerin. Suami pasien ini tangannya betulkan. Pak, tangan kanannya kepalkan. Nah, siap. Tekan, pindahkan. Tret. Nah, kita keluarkan. Ini rahim nggak boleh jeda, jadi dia harus terus ditekan. Nggak boleh ada jeda. Jeda 1 menit nggak boleh, bahaya berapa banyak cc yang keluar. Tekan Bu, cek suami teh. Sampai kapan Bu bidan? Sampai saya suruh berhenti. Sok Bu, tekan. Nah, kita buka handscoon. Kan penolongnya sendiri. Buka handscoon. Terus cuci tangan. Langsung kita infus. Contohnya ini pasien. Yang kelihatan penanya contohnya yang kiri ya. Yang kanan infus 2 lain. Dua-duanya abokatnya harus normal besar. Antara 18 sampai 16. Ini wajib. Atonia itu nggak boleh mainin di abokat 20. Nggak boleh. Nanti kalau kita ngerujuk, kasihan bidan rumah sakitnya suka diganti abokatnya. Karena harus ditransfusi kan kalau HB-nya rendah mah. Abokat nomor 18 boleh dua-duanya, boleh diseling. Ini 18, ini 16, pokoknya mah terserah lah. Pokoknya mah, atau kalau yang ini infus jaga 20, yang infus abokat nomor, IV kateter tuh nyebut abokat. Abokat mah merek. Orang farmasi mah nyebutnya IV kateter. Nah, IV kateternya apakah boleh nomor 20? Kalau mun Bu bidan tak aya deui nya wios 20. Tapi tetap ya bidan itu di TPMB nyetok itu minimal IV kateter 55. Semua nomor 55. Itu syarat bidan 5. Ya, video. Ya, udah kayak gitu ini yang ini infus RL jaga tetesan. Kenapa harus ada infus jaga? Takutnya ini macet bisa kita pindah ke sini. Nah, yang ini mohon maaf ya. Labu pertama
labu pertama, masukkan oksitoksin. Masukkan oksitoksin 2 ampul atau 20 IU ke sini. Guyur ya. Dimasukkan, jangan lupa harus dikocok ya. Kocok, itu sampai tadi kocok. Guyur secepat mungkin atau paling lambat 15 menit. Itu paling lama. Tapi kalau bagus secepat mungkin. Ini labu yang pertama. Labu yang kedua kita siapkan. Labu yang kedua contohnya. Kita siapkan lagi RL50 isinya 2 ampul oksitoksin lagi. Labu yang ketiga, siapin lagi nih. Karena kita bisa merujuk ke rumah sakit. Labu yang ketiga RL cukup 1 saja. Ini selama nanti dirujuk. Jadi selama kita merujuknya kita habis 1.500 atau sampai 2.000. 2.000 itu dengan impusan yang kanan. Ya? Oke? Yang 2.000 jangan sampai melebihi diberikan RL lebih dari 3.000, bahaya. Ya, buku yang ada di buku ibu di Banals itu menyatakan jangan lebih dari 3.000 karena nanti udin paru. Karena ibu harus ngasih furosemid nantinya. Itu mah tugas orang rumah sakit lah. Kita mah yang di TPMB, di klinik atau di Ponet batasannya 1.500 sampai 2.000 atau 3 labu sampai 4 labu. Ya, oke. Terus itu maksimal LR, maksimal oksitoksin. Catat ya. Harus masuk ke memori ke sini. Bapak mau nulis mau KBI? Sholat. Bisi Bapak mau ya, ingat ya, tulis nih. Ini harus benar-benar kita paham. Maksimal pemberian EL sampai kita merujuk adalah 1.500 cc sampai 2.000 atau 3 labu sampai 4 labu. Ya, RL. Maksimal pemberian oksitoksin selama 24 jam ya. Arti maksimal itu 24 jam. Maksimal pemberian oksitoksin selama 24 jam adalah 10 ampul. Atau berapa? 100 international unit. Tapi bidan cukup maksimal hanya sampai 6. Kenapa 6? Kita lihat, hitung. Ini berapa tadi? Labu ke 1, 2. Labu kedua, 2. Jadi 4. Labu ketiga, 5. Tadi yang di IM, 1 jadi 6. 4 lagi berikan untuk orang rumah sakit. Jangan dihabiskan. Karena orang rumah sakit harus melakukan ini. Ini kerjaan orang rumah sakit sama kompresi aorta. Mana kompresi aorta? Nggak ada di sini lah. Pokoknya nama ya, ini. Metergin. Nah, kita drip ini udah nih. Suntikan lagi metergin. Metergin kita suntikan secara IP. Di buku di daftar kiltilik masih IM. Nah, boleh IM, boleh IP. Tapi kalau saya lebih seneng IP. Tidak boleh di drip 2:1, itu ilmu jadul. Robah. Masih 21. Oksi sama metergin. Ibu masih? Jangan. Di sini hanya oksi aja. Metergin. Jangan IM, IP. Suntik IP pelan-pelan ya. IP suntik pelan-pelan, suntik IP. Metergin maksimal pemberian sesuai dengan beberapa sumber buku yang saya baca itu 4 sampai 5 ampul. Metergin itu kan 0,2 mg. Berarti maksimalnya 0,8 sampai 1 gram. Ya, per 24 jam. 5 ampul. 4 sampai 5 ampul. Kan satu ampulnya 0,2 gram. Nah, 6 mg. Nah, tugas Bu Bidan kupingkan. Kalau Ibu suntik metergin ternyata masih pendarahan banyak, boleh Ibu suntikan lagi 15 menit kemudian. Tapi yang ketiganya harus 4 jam sekali. Ya, harus 4 jam sekali untuk metergin ya. Nah, bisi Ibu nang ngarujuknya tebi 4 jam. Jauh tadi untuk 4 jamnya. Lanjut berikutnya kita kasih apa? Misoprostol. 1 tablet misoprostol isinya 200 mcg. 1 tablet misoprostol isinya 200 mcg. Maksimal kita memberikan adalah antara 1000 sampai 1200 mcg.
Ya per 24 jam. Ini kita bicara 24 jam. Kalau nanti udah lebih 24 jam boleh tambah lagi. Nah, berapa banyak yang kita beri maksimalnya? Misoprostol itu 1000 sampai 1200 mcg. Atau berarti berapa tablet? Ya, betul. Yang kita berikan pada atonia berapa? 3 aja 600 ya. Masukin per anus ya. Udah ya, obat-obatan beres ya semuanya ya. Oksitoksin udah kita kasih, metergin udah kita kasih. Anak-anak, bidan-bidan semuanya. Oksi udah kita masukkan, metergin udah kita masukkan, miso udah kita masukkan. Spesial untuk bidan rumah sakit boleh kasih ini, asam tranexamat sama seaglukonas sesuai advis dokter. Ingat, yang boleh memberikan advis itu adalah dokter. Tapi kalau dokternya susah dihubungi, baca SPO ibu-ibu semua di rumah sakit. Karena tiap rumah sakit SPO-nya sok beda-beda. Dokter SPO gena lulusan mana, SPO-nya sok beda ya. Baca. Jadi ibu bidan yang di TPMB, yang di klinik, yang di Poned, kita untuk mengatasi pendarahan itu cukup oksi, misoprostol sama metergin ya. Kalau asam tranexamat boleh diberikan boleh, tapi saat mendesak banget boleh. Tapi kalau seaglukonas sama kan fungsinya untuk menghentikan pendarahan. Untuk seaglukonas mungkin untuk bidan rumah sakit aja, takut efeknya bahaya. Karena kan seaglukonas mah tidak boleh diberikan pada penyakit yang jantung, penyakit hipertensi, ya bahayanya ini. Nah, tadi udah kan obat-obatan udah selesai semua. Suami pasien lagi KBE. Hilang suaminya hilang. Menyulis sana lagi dong. Nah, oleh karena itu kalau kita punya teman enak. Ya, nah, pasang lagi handscoon ya. Nah, kita mau ngapain ini? KBI lagi. Oh, KBI lagi. Iya dong, KBI lagi. KBI lagi. KBI coba KBI kedua. KBI yang terakhir. Pak, saya mau masukin lagi ya, Bu ya. Semoga berhenti ya. Biasanya dengan obat-obatan yang bagus, yang maksimal bagus, KBI bagus, KBE bagus, selesai. Pengalaman saya sampai di sini, Bu. Saya jarang sampai ngerujuk, saya jarang sekali ya. Nah, kita mau KBI lagi. Buka labia, masukin tangan obsestik, seret. Pak, tangan kirinya lepasin. Satu-satu dulu, tangan yang di luar dulu. Tak, terpegang. Nggak boleh dilepas sama sekali. Nggak boleh. Sampai KBI kedua. Iya, nggak boleh ada lepas. Rahim ini nggak boleh sendirian, harus ditekan. Kita udah lihat pendarahannya Berhenti kontraksi. Kalau ibu udah yakin kontraksinya bagus, pendarahannya nggak bagus, berarti selesai, bukan atonianya udah terantisipasi. Kan ini mah atonianya belum terantisipasi. Darah masih banyak ya. Lepas Pak tangannya. Tekan lagi selama 2 menit. Ya, tadi pas pelepasan juga kita masih meraba, rahimnya masih lemek. Aduh, ini rahim masih lemek nih, kan. Tekan lagi selama 2 menit. Nih, KBI yang terakhir 2 menit kita tekan lagi. Raba lagi. Malah masih lemek. Suami balik lagi. Lagi, maaf ya Pak ya. Nah, Pak, seret. Apa tindakan kita? Siapkan rujukan. Saat kita merujuk, kita pakai kondom. Oke deh. Pak, Bapak tekan terus ya. Saya mau pakai pasang kondom. Bapak duduk aja. Pak, Bapak bawa kondom, jangan atuh. Ini contohnya keluarga pasien bisa buka kondom. Ya. Ibu ininya, mama pasien. Mama pasien buka kondom, kamu naon Bu Bidan cenah gitu ya. Nah, udah kayak gitu kita ambil kateter ya. Nah, kateternya nomor 24. Sok. Kateternya nomor 24. Kan. Ya kalau nggak ada mah apa aja lah. Boleh. Kan teori nabukuna 24. Nah, iya. Nabukuna 24. Nabukunya boleh kalau
inti nama Bu Bidan, kalau nanti udah di kenyataan mah situasional aja. Apa yang ada pakai we. Masalah AMP mah kumo engke. Nu penting mah selamat pasien we, ya. Jangan sampai ada kematian. Jangan sampai ada pasien meninggal di tangan Ibu Bidan. Panjang, Bu. Saya pernah, Bu. Saya keterima pasien atonia Bu kayak gini sama bidan senior meninggal di Ponek. Apa? Iya. Alasannya oksinya, Bu, kenapa oksinya cuma dikasih 4 ampul? 3 ampul. Bu, kenapa oksi 1 sama ini doang? Labu keduanya nggak ada. Habis di kulkasnya. Alasannya habis di kulkas, ngagudeg zeh. Sekarang mah jadi kepala puskesmas beliau. Yang menyebab kematian ini jadi kepala puskesmas sekarang mah. Udah capek kayaknya deg-degan, mending jadi kepala puskesmas nggak deg-degan. Mending manjaman. Nah, udah kita pasang, ingat dipasangnya ke urin, ya. Ini kan balon. Ini mah kita pasangnya ke urin, ya. Pasang. Udah gitu kita ambil kondom. Nah, pernah pegang kondom? Pernah masang kondom? USG transversal WSG yang lewat vagina kan pakai kondom. Kelah itu dibalik atau ente? Bener ah. Pasang leur tuh, leur. Nah, ya. Sampai ujung. Sisain jangan macam-macam pikirannya. Kondom kateter ini bukan kondom yang lain. Nah, ini sisain ya. Jangan sampai ujung. 2 cm aja. Nah gitu kita ikat. Nah ikatnya boleh pakai benang catgut. Nih, aku mah nggak punya benang ini. Boleh pakai benang ini, boleh pakai benang catgut. Prinsipnya apa ini? Steril, ya. Bade nu mana? Bade benang nu ieu, bade nu catgut. Oh, boleh. Di kampus mah sok ieu sok irit jadi benangna nu kieu. Padahal mah abi mah tos nyiapkeun benang catgut teh. Tuh kan, kenyataan memang ayah di rumah sakit Nokia ya lalir ting pakai catgut. Kita di sini aja pakai ini aja. Request Bu dosen. Ya, ikat. Jangan terlalu ini ya, ininya nggak boleh kejepit. Ya, kita ngikat ini prinsipnya supaya kondomnya itu tidak bocor. Kunci mati, kunci mati, balikin lagi, ya, kunci lagi. Tenang Bu Bidan, kan suami lagi KBE. Si ayah semangat ya, cangkul jadi. Nah, udah kita ini kita simpan dulu, lalu kita mulai pemasangan kondom kateter ya. Pakai spekulum apa ini? Spekulum L. Ada spekulum yang C, ada yang L. Nah kalau saya senangnya yang ini suka dipakai buat kuret. Betul? Anak-anak PK mah apalin lah. Pasang dari bawah dulu. Ingat asuhan sayang ibu, buka labia mayora minora, pasang ini ke bawah. Ini mah tos ta aya tahnya ini, seret. Lalu atas sama buka, let, pasang ya. Nah, udah kayak gitu. Lah, reset. Hah? Keluarga pasien. Tadi si ibu nu muka kondom. Berikutnya adalah kita klaim. Ada 2 cara. Bisa kita ini klaim ke Porsio di sini ya. Nih contohnya ya, klaim jam 12. Lain tenakulum kade. Tenakulum mah kayak robek. Ya, jam 12 ya. Ini sebagai penunjuk atau Bu aku mah nggak pakai ini, tinggal langsung aja boleh. Ya prinsipnya kondomnya masuk. Nah contohnya kita pakai aja ya. Contohnya di sini kita pakai. Nih krek jam 12, jangan jam 11 eta mah masang ayudi. Jam 11 mah ya. Sok babaliut cenah Bu. Itu kondom. Nih, seret. Bu, saya mau masukin kondom ya Bu ya. Kondom kateter Bu nya supados ibuna nanti rahimna jantan keras. Ya, ini pegang sama kita. Nah, ini pegang sebagai penunjuk kita. Telusuri kita boleh. Nih, telusur, masukin sampai ke rahim
masuk mulut rahim, rahim sampai kita ada tahanan nyampe di pundus. Atau sampai ininya udah habis nih, truk. Nah, udah kayak gitu lepasin kondom kitanya, lepasin. Kayak gini ya. Nah, ginilah. Lepasin kondomnya, lepasin klem opumnya. Setelah itu kita lepasin juga ininya. Serat. Nah, udah kayak itu boleh kalau dokter resep objin masuk langsung kieu tah. Langsung pakai iya mun bu bidan mah sok teresep nganu kita dibuka sadayana bu bidan mah langsung ada masukin tampon, pasang 2 sampai 3 fungsi tampon ini supaya tidak bergeser. Udah kayak gitu langsung fiksasi di paha kayak kita masang kateter pakai plester. Udah gitu mulai kondomnya dibuka. Ini kan yang kondom ya, tadi saya salah membuka soalnya. Nah, bocor tuh. Hoi, kelak. Biar kelihatan netesnya, kelihatan nggak? Bu, etanya bu. Tah. Nah ya, lihat ya, buka. Tuh, kucurin aja. Berapa banyak kondom bu? Stop bu. Nah, lihat ya, kalau keisi ya. Nah, berapa banyak masuk air kondom ke sini? Itu 250 cc sampai 500. Kita menghentikan cairan itu sampai kita ngerasa bahwa rahimnya itu terisi. Jadi kita ngerasa, oh, oke, udah penuh nih. Udah rahimnya udah terisi oleh apanya? Ya, di pundus. Iya dong, pundus. Kan kita masukin kondom ke dalam rahimnya kan jadi ngegelembung, jadi gini kepres, jadi ngisi kan, jadi keteken kan. Nah, nanti 250 sampai 500 mili. Nah, setelah itu ininya terasa keras, lalu kita lihat darah tidak ngocor, langsung kita rujukan pakai baksoku, bawa patograf, bawa lembar observasi, bawa obat-obatan, alat-alatan, kondom yang ulang juga bawa, bisa dapat termasuk cairan infus. Bawa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ibu kita berangkat. Ini di stop. Kalau ini di stop ternyata masih bocor, ibu fiksasi lagi di sini, ikat lagi. Ikatnya boleh pakai taret. Mau pami nganggo klem, engke klemnya jadi milik rumah sakit. Abi soalnya sih nanti klem nubu bidannya atau sedih aku ku abi. Kebongan aku bu bidan tadi canak deui. Jadi pakai karet boleh. Kan ini mah di luar nggak usah steril. Kan di luar ini mah kan gitu. Nah, dirujuklah sampai kita labu yang ketiga ya, yang 10 mili gitu. Sok, abi bidan mana? Oh, bidan rumah sakit. Bu, saya bawa pasien atonia uter ibu. KU masih bagus. Ibu mau ngapain? Orang rumah sakit. Bidan rumah sakit langsung, Bu, alah saya kondom kateter langsung. Kondom bu, kondom. Alah, bagus ya. Kasih aplaus ke Bu Bidan teh. Ingat ya, bidan rumah sakit ya. Jangan memarahi bidan yang merujuk. Kalau ada bidan yang merujuk, ucapkan terima kasih sudah merujuk ke kami. Ibu haus, minum dulu yuk. Ini minum. Ya, jangan dimarahin. Awas. Itu dalam hati mah ibu bidan baung-baung teuing ya gitu kan. Ini di luar kewenangan enggak? Kita senyum aja, Ibu makasih. Wayahna. Iya, kan kita digaji dari pasien. Ya, dan gitu ya. Bidan rumah sakit nih, contohnya saya bidan rumah sakit ya. Ibu, saya tadi teh, Ibu Eli teh ngerujuk. Bu, saya ngerujuk pasien P10 contohnya. Ada saya udah nolong kemarin P10. Di Cililin mah aya nu kitu teh. P12 ge aya. P7 nu terakhir mah. P7 lah, P7 bayi besar. Tara diperiksa ANC gitu kan. Atonia, saya udah bilang nanti tindakannya. Saya udah infus, ini labu yang ketiga, ini infus jaga, oksitoksin udah habis 6, metergen udah habis 2, misoprostol 3, Bu. Oke Bu Bidan istirahat dulu ya. Nah, sudah istirahat. Biarkan dia loh. Nah, bidan rumah sakit. Cek KU, cek kesadaran. Kalau pasiennya shock
Apa? Sok karena pendarahan? Sok hemoragik. Stabilisasi dulu, perbaiki dulu. Ini mah biarkan kondom mah 6 jam, 12 jam juga nggak masalah. Nyantai. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menilai kondomnya itu bocor gimana? Ngocor Bu, basah di dia. Ngocor di sini basah. Oleh karena itu letak ininya harus lebih tinggi dibanding kepala pasien. Hah? Kalau naik, ibu naikin lagi itunya, infusan ininya, biar dia turun lagi. Tapi kalau ini kekunci mah nggak akan naik, Bu. Dia tertahan di sini, kan ini kita kunci, ya. Nah, setelah di rumah sakit, cek KU bagus, tensi udah mulai stabil, nadi udah bagus, semuanya udah bagus. Orang rumah sakit apa? Ambil darah kan untuk cek ke lab. Nanti udah cek ke lab, hasilnya tinggal lapor ke dokter. Dok, lapor. Bu bidan ini, pasien atas nama ini, diagnosa ini, dari bu bidannya sudah membawa patogap, ini diberikan obat ini. Selanjutnya apa? Nah, kata si dokter teh. G berapa? Bu Jamilah, G7. G7, cina. Oke. Bu Jamilah siapin ke kamar operasi. Nah, kan langsung tindakan SPO kita menyiapkan pasien ke kamar operasi. Bandel operasinya apa aja? Kasih antibiotik 1 jam sebelum operasi gitu kan. Terus apalagi cukur pakai clipper kan, pakai chlorhexidine kan itu. Cek lab udah, tinggal kita dorong. Nah, nanti di kamar operasi boleh ini dibuka. Jadi jangan membuka kondom di ponek, bisi pendarahan tidak terantisipasi malah masih lembek. Jadi lebih baik buka kondomnya di kamar operasi. Contohnya, bukalah sama si dokter teh, cara ngebuka gampang, tinggal disabut, kocorkan mereka hanap ka dia kita kan. Tah, nah, gini kan ngocor. Atau kalau susah banget mah ambil sepet yang agak gede, cabut gitu. Ya, gitu. Tapi biasa nama dengan dibuka gini juga dia ngocor. Udah ngocor, bukakan si tampon teh. Kan si tampon bukalah boleh. Kita cek buka bertahap ya, muka ininya cairannya. Kalau dibuka sedikit-sedikit ternyata kontraksi bagus, ya udah nggak jadi operasinya, balik lagi kanipas jadinya. Beres dari operasi. Kleman BPJS mah sebutkan operasinya. Ya. Gitu jahat. Tapi ternyata pas dibuka ini, oh kontraksi masih lembek, maka dokter akan melakukan ini. Ligasi arteri uterina. Jadi si pendarahan yang di sini dibuka kayak operasi sesar, dikunci sama dokternya. Cot. Nah, kalau ternyata tidak berhenti di sini diligasi, ini ada anak K7, histerektomi. Gimana kalau anak pertama? Nah, gimana anak pertama? Kalau anak pertama dia kemungkinan hamil lagi, pakai yang ini. Hipoglastika di metode. Jadi itu mah si rahimnya sama dokter nanti dianyam. Jadi cara ngikat rahimnya dianyam karena dia harus dipertahankan uterusnya. Ya, kalau anak pertama mah harus dipertahankan uterus. Tapi kalau ternyata tindakannya hipoglastik Billings metode tetap pendarahan, tetap masih wayahna histerektomi walaupun anak pertama. Gitu. Tapi kalau dia pendarahannya masih bagus, ya pertahankan uterus gitu. Si anak yang ketujuh tadi diligasi uterina oge, darahnya berhenti, ya udah pertahankan uterus, ibunya masih ada uterusnya. Tapi kalau pendarahan terus berlanjut berarti di histerektomi. Selesai. Dari TPMB sampai rumah sakit kecapai. Kalau misalkan misalkan kan nanti anak yang pertamanya dipertahanin yang serusnya tahan terus. Nanti bakalan anak yang keduanya bakalan ada perdarahan. Iya, resistensinya besar. Resistensi terjadinya jadi atonia bisa terjadi kembali kalau dia sebelumnya dia punya riwayat pendarahan dengan retensio plasenta, manual plasenta, riwayat pendarahan dengan atoni, itu bisa terjadi berulang lagi karena kan anatomi rahimnya udah nggak bagus lah, udah kendor istilah nama. Jadi dia ngekipnya jadi udah gieu tah si otot rahim nate gitu. Ya, apalagi pertanyaannya? Manual plasenta Hah? nggak ada lagi pemberian antibiotik. Nggak usah. Nanti cukup diberikan oksitosin Oksitoksin aja. Iya. ketorolak
Ya, tapi antibiotik mungkin diberikan kalau masih diperbolehkan ya, maksudnya antibiotik kayak postpartum aja, yang oral. Hai. Boleh amoxicillin atau cepradoxil ya. Amoxicillin atau cepradoxil itu mah tergantung dari SPO-nya masing-masing. Kalau yang di puskesmas masih kemarin saya bimbingan LTA itu ada yang sudah enggak rutin ya. Sudah enggak diberikan antibiotik. Jadi kalau ibunya lahir spontan normal tanpa ada masalah apapun, enggak ada masalah di ketuban atau apapun, itu enggak tanpa antibiotik, hanya obat nyeri aja. Kemarin tuh mahasiswa saya sampai gitu, Bu ini jurnalnya kayak gini, SPO di puskesmasnya gimana? SPO-nya tetap masih pakai antibiotik, masukin antibiotik karena kita lebih berpatokan ke SPO bukan ke jurnal gitu. Jadi balik lagi karena legalitas kita, hukum kita itu akan terlaksanakan kalau kita melaksanakan sesuai SPO. Tapi untuk penanganan manual sama atonia Bu Bidan jangan kaku, situasional. Obat yang ada apa, alat yang ada apa, berapa tenaga kita yang membantu kita situasional. Jadi jangan kaku, ya. Gitu. Sok, apalagi? Jelas? Semangat pasti bisa. Bisa. Ini pelatihan bonus berarti ibu-ibu dan semua udah ahli, udah sertifikat mana ahli.